beliau sempat menjadi kandidat khalifah 2 kali. Ya. Ini bukan cuma sekedar, ini bukan cuma kandidat lah sebenarnya. Memang dia sudah ditunjuk. Jadi udah jadi khalifah sebenarnya gitu kan. Tetapi dianya yang menolak. Subhanallah, menolak menjadi khalifah. Dan itu disebutkan yang pertama adalah riwayat pada saat Umar bin Khattab menunjuk 6 orang sahabat, dan ini sudah kita jelaskan di kisah Umar bin Khattab, menunjuk 6 orang sahabat yang masih hidup pada saat itu untuk membentuk tim memilih khalifah pada saat Umar bin Khattab meninggal. Ada Uthman, Ali, Talha, Zubair, ya, kemudian Sa'id bin Zaid, dan juga masuk situ Abdurrahman bin Auf. Maka pada saat itu Umar bin Khattab mengatakan, wahai Abdurrahman, kau pemimpinnya. Artinya kau pemimpin dari 6 orang. Ini ruangan, masuk. Ada ruangan di rumahnya Umar bin Khattab. Jangan keluar kecuali sudah ada 1 orang jadi khalifah pengganti saya. Kalau kalian keluar tidak tunjuk, semua saya penggal lehernya. Di Umar itu luar biasa, sangat tegas. Nggak mau, karena dia sudah tahu dia akan meninggal. Waktu itu Umar bin Khattab memang memiliki lubang di perut beliau. Waktu beliau minum susu, itu sempat keluar karena dalamnya lubang itu kan. Maka beliau menunjuk seperti itu. Dan kata para ahli sejarah, sebenarnya waktu Umar mengatakan, dan kau wahai Abdurrahman pemimpinnya, itu isyarat dari Umar pilih dia sebagai khalifah. Tapi ternyata di dalam begitu masuk, apa kata Abdurrahman? Duduk, buka majelis, saya telah ditunjuk oleh Amirul Mukminin sebagai pemimpin kalian dalam majelis ini, dan saya sudah mengundurkan diri, saya nggak mau ikut. Jangan tunjuk saya pokoknya, kalian berlima saja. Langsung nolak duluan. Padahal kalau dia mau, maaf tadi bukan Sa'id bin Zaid, tapi yang masuk adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini sepupunya Abdurrahman. Kata para ahli sejarah, kalau seandainya Abdurrahman pada saat itu punya ambisi jadi khalifah, itu sudah selesai. Dia kalau dia mengatakan saya memilih diri saya, yang 5 orang pasti milih dia udah. Karena orang semua tahu siapa dia gitu. Atau kalau dia ambisi, dia nolak, dia akan tunjuk Sa'ad bin Abi Waqqas, juga sahabat Nabi yang mulia. Nanti setelah Abdurrahman ini, insya Allah bulan depan kita akan bahas tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat juga yang luar biasa. Tapi dia ada ciri khas yang menonjol yang lain ya. Dia menonjol dengan keberaniannya. Dialah nanti yang memimpin pasukan 12.000 pasukan menembus merutuhkan semua Persia dengan 250.000 pasukannya. Itu kita bicara masalah semangat jihadnya. Itu luar biasa memang. Dia bisa tunjuk sepupunya. Tapi ternyata subhanallah tidak, dibiarkan. Maka Abdurrahman memberikan instruksi, cobalah saling mengingat kelebihan kalian dari Nabi SAW. Maka 5 orang sahabat saling nunjuk. Saya dengar pernah Uthman begini, Nabi SAW bersabda. Uthman mengatakan saya pernah dengar Ali begini. Ali mengatakan saya pernah Talha begini. Zubair begini. Sa'ad begini. Saling nunjuk satu sama lain nih, supaya temannya jadi khalifah. Itu luar biasa. Kalau kita sekarang sikut-sikutan, gitu kan. Siapa yang mau jadi pemimpin? Pokoknya semuanya halal, yang penting jadi raja. Lupa kalau hari kiamat tanggung jawabnya luar biasa. Satu orang masyarakatnya tidak lapar, maka sudah cukup menghabisin semua tuh timbangan amal solehnya hari kiamat. Itu nggak gampang. Bodoh sekali orang kalau mau buru-buru berebut. Bagaimana kalau 10 orang yang lapar, 100 orang yang lapar, nyiapin musuh hari kiamat? Abdurrahman sangat faham masalah itu. Dia tidak mau. Ya, dia mengangkat tangan. Bukan di sini berarti orang kalau jadi khalifah semuanya buruk, enggak. Tentu kalau dia bisa jalankan positif saja. Ya, kalau dia bisa maksimalkan dia dapat pahala. Tapi kalau tidak, maka bisa jadi bumerang buat dia. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, Abdurrahman menolak pada saat di zaman Utsman bin Affan. Dan ini kalau teman-teman pegang bukunya di halaman 451 sampai 452. Di situ ada riwayat disebutkan Abdurrahman bin Azhar rahimahullah, ini seorang tabi'in tentunya. Ini sekretarisnya Utsman bin Affan, atau Utsman bin Affan jadi khalifah. Bahwa Utsman mengeluhkan mimisan di akhir hidupnya, sempat keluar darah dari hidungnya dan beliau khawatir meninggal. Maka dia pun memanggil Humran. Utsman berkata kepadanya, tulislah surat untuk Abdurrahman sebagai penerusku sesudahku. Langsung ditunjuk. Dan pada saat itu kalau khalifah nunjuk nggak ada yang bisa nolak. Udah. Abu Bakar tunjuk Umar, langsung dipilih oleh kaum muslimin. Karena khalifah ini dianggap orang-orang yang baik semuanya. Maka dia bilang, tulis surat, Abdurrahman jadi pengganti saya. Maka Humran menulis surat lalu pergi menemui Abdurrahman. Humran berkata kepada Abdurrahman, bergembiralah,
Abdurrahman bertanya, apa itu? Humron bilang, sesungguhnya Utsman bin Affan telah menetapkanmu sebagai penggantinya setelah dia. Kamu pasti jadi khalifah udah ditulis suratnya. Lalu Abdurrahman berdiri menghadap kiblat di masjid Nabi, di antara rumah dengan kiblat dengan mimbar Nabi. Jadi masjid Nabi SAW yang sekarang orang bilang dengan Raudhah. Lalu dia berkata, ya Allah, jika karena penunjukan Utsman kepadaku untuk memegang perkara ini, kalau memang betul aku akan jadi khalifah, maka matikanlah aku sebelum waktunya. Gak mau jadi khalifah. Setelah itu bertahan 6 bulan saja, Utsman masih hidup, Utsman belum meninggal, maka Abdurrahman pun meninggal dunia. Nggak jadi. Jadi beliau meninggal tahun 32 Hijriah, gitu kan? Utsman bin Affan meninggal tahun 37 Hijriah. Jadi pada saat ini sudah masih jauh ini, masih 4-5 tahun sebelum Utsman meninggal sudah mau ditunjuk dia. Dia sudah minta agar Allah matikan. Subhanallah, dia menolak. Kata Imam Az-Zahabi, termasuk perbuatan terbaik Abdurrahman ialah ia menarik diri dari perkara khilafah pada saat musyawarah di zaman Umar bin Khattab. Abdurrahman memilih untuk umat siapa yang disepakati oleh ahlul halli wal aqd. Ini maksudnya kelompok ya, yang tadi untuk tim untuk bermusyawarah itu dikenal dengan ahlul halli wal aqd. Di sini Abdurrahman berupaya dengan sangat baik guna menyatukan umat kepada Utsman. Seandainya Abdurrahman berambisi dalam hal ini, niscaya dia memilih untuk dirinya sendiri atau dia akan memberikan kepada sepupunya dan orang yang paling dekat dengannya, itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ini sebuah kelebihan yang luar biasa.